Kita bersama-sama membuka Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 1, saudara-saudara membacakan ayat 2, demikian seterusnya. Kita membacakannya sampai ayat 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami memiliki kehidupan jasmani. Kami juga mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami firman untuk menutrisi kehidupan rohani kami. Kami berbeda dengan binatang karena binatang tidak memiliki kehidupan rohani. Mereka hanya memiliki kehidupan jasmani, mereka puas kalau kehidupan jasmani mereka mendapatkan makanan. Tapi kami adalah manusia yang memiliki kehidupan rohani dan kami tidak bisa puas hanya dengan makanan jasmani. Pada pagi hari ini kami memohon kiranya Engkau menutrisi kehidupan rohani kami dengan firman-Mu. Kami baru saja membaca sebagian firman-Mu. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus menjelaskan firman-Mu ini kepada kami. Kami menyerahkan waktu yang akan berjalan di hadapan kami dan kami menyerahkan hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini. Berbicaralah melaluinya kepada kami. Persiapkanlah hati kami untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus melihat gereja Sardis sebagai gereja yang tertidur. Memang pada ayat 1 gereja Sardis dikatakan mati, tetapi pada ayat kedua Yesus mengatakan bangunlah. Memang menarik kalau kita memperhatikan ayat ini, karena kalau gereja itu dikatakan sudah mati, mengapa Yesus mengatakan bangunlah? Apakah gereja ini sudah mati atau gereja ini cuma tidur? Kalau cuma tidur, Yesus mengatakan bangunlah. Tapi kalau sudah mati, mengapa Yesus mengatakan bangunlah? Saudara-saudara, Alkitab memang sering mengaitkan mati dengan tidur. Mengapa gereja Sardis dikatakan sudah mati? Karena sudah tidak ada lagi tanda kehidupan. Tetapi mengapa Yesus mengatakan kepada mereka bangunlah? Karena kematian mereka belum final. Saya ulangi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa gereja Sardis dikatakan sudah mati? Karena memang sudah tidak ada tanda kehidupan lagi. Tapi mengapa Yesus mengatakan kepada mereka bangunlah? Karena Yesus melihat bahwa kematian mereka belum final. Mereka masih bisa dihidupkan. Mereka memang sudah mati, but not beyond revival. Kematian mereka belum final. Jadi mereka memang sudah mati, tetapi Yesus melihat bahwa mereka masih bisa dihidupkan. Di dalam cerita kebangkitan Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 11 sampai 14, Yesus berkata bahwa Lazarus sudah mati. Padahal saat itu Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 11, saudara-saudara kalau ingat ceritanya, saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus itu sudah tidur.
Padahal saudara-saudara Tuhan yang dimaksud Yesus dengan tidur di situ, Lazarus sudah mati. Mengapa Yesus mengatakan Lazarus sudah tidur, padahal dia tahu bahwa Lazarus sudah mati? Karena Yesus tahu, sekalipun Lazarus sudah mati, tapi dia masih bisa dibangkitkan lagi. Itulah kenapa setelah mengatakan Lazarus sudah tidur, Yesus mengajak murid-muridnya untuk datang ke Betania. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, cerita kebangkitan Lazarus itu sangat menarik. Waktu Lazarus masih sakit, Yesus tidak mau pergi. Yesus mengulur-ngulur. Dan ketika Lazarus sudah mati, Yesus berkata, Lazarus saudara kita itu sudah tidur. Marilah kita pergi ke sana. Dan sampai di sana, saudara kasih Tuhan, Lazarus sudah dikubur beberapa hari. Saudara kasih Tuhan, waktu itu membaca cerita ini, saudara kasih Tuhan, agak keterlaluan ya. Dan orang-orang Betania juga menilai Yesus keterlaluan. Gimana sih kamu? Ya, kamu kan saudaranya. Dan kamu bisa menyembuhkan. Kenapa waktu sakit gak datang? Kenapa datangnya waktu sudah mati? Saudara-saudara, dan matinya bukan baru 1 hari loh. Matinya sudah beberapa hari. Dan orang Yahudi mengatakan, saudara-saudara, kalau jenazah sudah mati beberapa hari, itu sudah beyond hope, saudara kasih Tuhan. Sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama ada beberapa cerita orang mati bisa dibangkitkan. Tapi saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih oleh Tuhan. Tidak ada di antara mereka yang sudah mati beberapa hari. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, orang mati masih bisa bangkit kalau matinya baru 1 hari. Tapi kalau sudah berapa hari, saudara yang kasih lihat, orang perjanjian lama pun tidak percaya bahwa bisa bangkit lagi. Nah, saudara yang kasih lihat, perhatikan baik-baik. Yesus tahu Lazarus sudah mati, tapi dia bilang masih tidur. Sudah tidur. Kenapa saudara-saudara yang kasih lihat Tuhan? Karena dia tahu, sekalipun sudah mati, Lazarus sudah mati, tapi masih bisa dihidupkan lagi. Dari surat kepada gereja Sardis kita melihat Yesus memiliki hati seorang gembala. Saudara-saudara, seorang gembala tidak membuang dombanya yang hilang. Seorang gembala mencari dombanya yang hilang. Dan ketika menemukan domba yang hilang itu sudah sekarat, gembala yang baik tidak menelantarkannya. Saudara perhatikan, saudara kasih oleh Tuhan, seorang gembala yang baik itu tidak membuang domba yang hilang. Sekalipun dia memiliki 99 domba yang tidak hilang, dia pergi untuk mencari 1 domba yang hilang. Dan saudara kasih oleh Tuhan, seringkali ya, kalau domba itu sudah hilang, waktu ditemukan saudara-saudara dalam keadaan yang sekarat. Saudara-saudara, apalagi kalau sudah hilangnya berhari-hari, saudara kasih oleh Tuhan. Domba yang polos, masuk hutan, tersesat, saudara kasih oleh Tuhan, dan sudah berhari-hari. Ketemu pun, saudara-saudara, seringkali sudah dalam keadaan yang terluka. Seringkali sudah dalam keadaan yang sekarat. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, seorang gembala yang baik, saudara kasih oleh Tuhan, waktu domba hilang, dia cari. Dan waktu menemukan domba yang hilang itu sekarat, saudara kasih oleh Tuhan, dia tidak telantarkan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita pikir sebagai manusia, saudara kasih oleh Tuhan, untuk apa merepot-repot menangani domba yang sekarat? Masih ada 99 domba lagi kok yang tidak sekarat. Sudah tidak sekarat, tidak hilang. Kenapa nggak ngurusin yang 99 itu? Kenapa buang-buang waktu untuk domba yang sudah hilang dan ketika ditemukan dalam keadaan sekarat? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja Sardis sudah sekarat. Mereka dinyatakan sudah mati. Saudara perhatikan ayat 1. Engkau sudah mati. Padahal engkau sudah mati. Saudara kasih oleh Tuhan, gereja Sardis sudah sekarat. Ya, Yesus mengatakan kalau mereka sudah mati, tapi saudara perhatikan baik-baik. Yesus tidak membuang mereka. Yesus tidak membuang mereka. Sudah sekarat. Saudara kasih oleh Tuhan, masih ada kok domba-domba lain yang bisa diurusin. Masih ada gereja lain yang bisa diurusin. Kenapa harus membuang waktu untuk ngurusin gereja yang sudah sekarat seperti gereja Sardis? Tapi kalau sudah perhatikan, di dalam surat kepada jemaat Sardis, kepada gereja Sardis, Yesus menampakkan hati seorang gembala yang baik. Kristus datang kepada mereka dan ingin memberikan kembali kehidupan kepada mereka. Gereja ini sudah sekarat, tapi Kristus tidak buang mereka. Kristus datang kepada mereka dan ingin mengembalikan kehidupan kepada mereka. Sangat menarik pada ayat 1. Saya mengajak saudara untuk kembali melihat ayat 1, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 1, Kristus memperkenalkan diri sebagai pemberi hidup kepada gereja. Mari kita perhatikan ayat 1, saudara-saudara. Saya akan membacakannya sekali lagi untuk kita semua. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Saya bacakan sekali lagi. Inilah firman Dia. Siapa Dia? Yesus.
Dan Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat Sardis sebagai apa? Pemilik, the owner, pemegang, the holder. Pemegang apa? Ketujuh roh Allah. Nah, saudara-saudara, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan arti dari ketujuh roh Allah ini, saudara-saudara Tuhan. Tapi saya coba untuk menjelaskannya secara sederhana aja kepada saudara. Saudara-saudara Tuhan, ini kan menarik. Kenapa namanya? Kenapa disebut tujuh roh Allah? Karena kita taunya roh Allah cuma satu. Ya saudara-saudara, roh Allah cuma satu. Tapi di sini tujuh roh Allah. Loh, seakan-akan roh Allah ada tujuh dong. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada ayat yang pertama Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? The owner and the holder. Pemilik dan pemegang tujuh roh Allah. Loh, kan roh Allah cuma satu, Pak. Kenapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pemilik dari tujuh roh Allah? Nah, saudara yang kasih Tuhan, tujuh roh Allah di sini bukan menunjukkan bahwa roh Allah ada tujuh, bukan, saudara-saudara. Mari kita fokus pada angka tujuh. Di dalam Alkitab, angka tujuh itu angka sempurna. Jadi apa yang dimaksud dengan tujuh roh Allah di sini? Kehadiran sempurna dari Roh Kudus di dalam gereja. Kehadiran sempurna dari Roh Kudus dalam gereja. Roh Kudus cuma satu. Dan istilah tujuh roh Allah pada ayat yang pertama ini lagi berbicara mengenai kehadiran sempurna. The full presence of the Holy Spirit in the church. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus adalah nyawa gereja. Tanpa Roh Kudus, gereja mati. Itulah yang kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kalau saudara perhatikan Kisah Rasul pasal 2, itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah hari turunnya Roh Kudus. Bagian kedua, hari berdirinya gereja. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Kisah Rasul 2 urutannya, Roh Kudus turun dulu baru gereja berdiri. Roh Kudus turun dulu baru gereja naik. Apa yang mau ditunjukkan oleh Kisah Rasul pasal 2? Roh Kudus adalah nyawanya gereja. Kalau nggak ada Roh Kudus, gereja mati. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Perjanjian Baru kan suka menggambarkan gereja itu sebagai tubuh. Tubuh. Kalau saudara baca dalam surat 1 Korintus, Paulus menggambarkan gereja itu sebagai tubuh yang terdiri dari banyak organ. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau tubuh pasti ada nyawanya. Kalau tubuh nggak ada nyawanya, itu mayat. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tubuh saudara ada nyawanya, ada napasnya. Kalau gereja itu tubuh, nyawanya apa? Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, di dalam tubuh saudara ada nyawanya, ada napasnya. Ya, makanya terjemahan LAI menggunakan istilah putuslah nyawanya, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara ya, putuslah napasnya. Ya, ada kadang-kadang putuslah nyawanya, ada kadang putuslah napasnya. Itu artinya apa? Nggak ada lagi nyawanya di dalam tubuhnya. Tubuhnya sih masih ada, nyawanya nggak ada lagi. Nah, waktu saudara melihat tubuh nggak ada nyawa, itu namanya mayat, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara dikasih kalau gereja itu digambarkan sebagai tubuh, nyawanya itu Roh Kudus. Jadi kalau nggak ada Roh Kudus dalam gereja, ya gerejanya mati. Gerejanya mati, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pernyataan Yesus pada ayat pertama sangat cocok dengan keadaan gereja Sardis yang dinyatakan sudah mati. Saudara-saudara, pada ayat pertama, Yesus mengatakan, engkau sudah mati. Tapi siapa yang ngomong? Yang memegang hidupnya gereja. Saudara-saudara, ini sangat harmonis, sangat selaras, saudara kasih oleh Tuhan. Yesus yang memegang hidup gereja berbicara kepada gereja yang sudah tidak ada lagi hidupnya. Yesus yang memegang nyawa gereja datang kepada gereja yang sudah mati. Inilah yang disebut dengan kebangunan. Inilah yang disebut dengan revival. Gereja Sardis sudah mati, tapi Yesus tidak buang mereka. Yesus datang kepada mereka. Dan siapa Yesus? Pemegang hidupnya gereja. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dibutuhkan oleh gereja Sardis? Yang dibutuhkan oleh gereja Sardis adalah Yesus. Gereja ini sudah mati. Yang mereka butuhkan adalah yang memegang hidup gereja. Saudara-saudara, banyak gereja yang berada dalam keadaan yang sama dengan gereja Sardis. Sudah mati, sudah tertidur. Apa yang dibutuhkan oleh gereja seperti ini? Revival. Saya ulangi sekali lagi, saudara kasih oleh Tuhan. Banyak gereja seperti gereja Sardis. Sudah tidur, sudah mati. Apa yang dibutuhkan oleh gereja seperti ini? Revival. Revival. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi hanya Kristus yang bisa membangunkan gereja. Saudara-saudara, banyak gereja yang berpikir bahwa kebangunan bisa didapatkan dengan mengganti musik, mengganti lagu, mengganti liturgi, mengganti program. Ya, saudara-saudara, bukankah banyak gereja yang berpikir seperti ini, saudara-saudara ya? Dan yang berpikir seperti ini umumnya apa? Gereja-gereja yang sudah mulai lesu.
Ya saudara-saudara kasih Tuhan, mereka melihat keadaan di dalam gereja sudah mulai dingin, saudara kasih Tuhan, jemaat sudah mulai berkurang. Lalu mereka mengatakan, oh kita butuh kebangunan. Nah saudara kasih Tuhan, apa yang dimaksudkan oleh gereja seperti ini dengan kebangunan? Ya kita butuh kebangunan. Ya apa itu kebangunan? Ganti lagunya, ganti musiknya, ganti liturginya, ganti programnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah cara berpikir yang salah mengenai kebangunan. Hanya Yesus yang bisa membangunkan gereja yang mati, saudara yang kasih Tuhan. Ganti lagu, ganti liturgi, ganti musik, ganti program pun tidak akan membangunkan gereja yang sudah mati. Karena yang dibutuhkan oleh gereja yang sudah tidur dan sudah mati adalah Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa gereja menjadi tertidur? Kenapa gereja mati, saudara-saudara? Karena tidak lagi melekat pada Kristus. Selama gereja lengket dengan Kristus, nggak mungkin mati. Saudara-saudara percayalah ini. Selama gereja itu lengket dengan Kristus, nggak mungkin mati. Tapi gereja ketika lepas dari Kristus, pasti mati. Karena Yesus mengatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apapun. Yohanes 15, saudara-saudara ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan kalian adalah rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara perhatikan, kamu di situ bukan individu ya. Kamu di situ adalah komunal. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apapun. Saudara-saudara yang mengapa gereja mati? Mengapa gereja tidur? Bukan karena tidak ada uang. Bukan saudara-saudara, bukan karena nggak ada gedung. Gereja mati karena sudah lepas dari Kristus. Selama gereja melekat kepada Kristus, lengket dengan Kristus, nempel dengan Kristus, nggak mungkin mati. Tapi kalau gereja sudah lepas dari Kristus, oleh Tuhan, pasti mati. Karena Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apapun. Kalau gereja sudah mati, yang dibutuhkan gereja itu Kristus. Tapi saudara-saudara oleh Tuhan, banyak gereja, apalagi gereja yang sudah lama, saudara oleh Tuhan ya, sudah lama saudara-saudara ya. Semakin lama semakin dingin. Lalu gereja berpikir, wah kita perlu pembaruan ini, perlu pembaruan. Saudara kasih Tuhan ya. Nah, apa caranya untuk pembaruan supaya ada kebangunan? Ganti musik, Jo. Saudara kasih Tuhan ya. Nah, ya. Makanya jemaat kita makin sedikit. Kenapa? Musik kita ini sudah jadul. Lagu kita sudah nggak cocok dengan anak muda. Liturgi kita sudah kuno. Lalu berpikir dengan ganti semuanya itu saudara-saudara, gereja akan bangun. Tidak. Tidak, saudara kasih oleh Tuhan. Kalau gereja itu tidak kembali kepada Kristus, tidak nempel lagi dengan Kristus, tidak melekat lagi kepada sang pokok anggur, tetap mati. Tetap mati, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, kebangunan terjadi ketika Yesus kembali ke gereja. Kebangunan terjadi ketika Yesus kembali ke gereja. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pada abad ke-19 di Amerika Serikat ada seorang revivalist yang namanya Charles Finney. Charles Finney adalah seorang pengacara yang kemudian menjadi pengkhotbah. Dia sering mengadakan KKR di Amerika Serikat. Tetapi ajarannya mengenai kebangunan rohani tidak sesuai dengan Alkitab. Saudara-saudara, Charles Finney mengajarkan kebangunan rohani itu bisa direkayasa. Ya, saudara mau ada kebangunan? Nah, ini tips dan triknya. Itu kenapa saudara-saudara pada masa itu Charles Finney laris. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena dia membuat hal yang rumit jadi sederhana. Sebelumnya saudara-saudara, kebangunan rohani itu sebuah hal yang misterius. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi saudara mengatakan, no. Kamu mau gerejamu mengalami revival? Ikuti langkah-langkah berikut ini. Karena menurut Charles Finney, kebangunan rohani bisa direkayasa. Revival can be fabricated. Saudara mau mengalami kebangunan? Ada tips dan triknya. Ya, 1, 2, 3. Saudara lakukan, niscaya gereja saudara akan mengalami kebangunan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab kan nggak bilang begitu ya. Alkitab nggak bilang begitu, saudara-saudara. Alkitab mengatakan kebangunan rohani tidak bisa direkayasa. Kebangunan rohani bisa terjadi kalau Kristus kembali mengunjungi gereja itu. Saudara-saudara, tokoh-tokoh kebangunan rohani menyebut kebangunan rohani itu sebagai divine visitation. Divine visitation, kunjungan ilahi. Kenapa namanya divine visitation, saudara-saudara? Itu ibarat gereja yang sudah lama ditinggal oleh Kristus. Lama ditinggal oleh Roh Kudus. Tiba-tiba Kristus kembali. Visit gereja itu. Itu yang namanya revival. Itu yang namanya revival. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apa yang bisa
kita lakukan supaya Kristus visit lagi gereja itu? Nggak ada. Tidak ada yang bisa dilakukan, saudara-saudara Tuhan. Kita hanya bisa minta. Tapi kapan itu terjadi nggak ada yang bisa menjaminnya, nggak ada yang bisa tahu. Tapi Finney mengatakan, nggak gitu. Charles Finney mengatakan, kamu mau kebangunan rohani, ada kok tips dan triknya. Ada step by stepnya. Ya, revival can be fabricated and can be manufactured. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan mengalami kebangunan rohani di dalam gerejamu. Ya, saudara-saudara, ajaran Charles Finney ini sampai sekarang masih dipercayai oleh banyak gereja. Ya, saudara-saudara, makanya kalau saudara perhatikan, saudara-saudara Tuhan, banyak gereja berpikir ganti lagu, ganti musik, ganti alat musik, ganti liturgi, maka akan terjadi kebangunan rohani. Kenapa, saudara-saudara? Karena ajaran Charles Finney. Ya, gereja saudara sudah dingin, ganti lagunya. Gereja saudara sudah dingin, ganti musiknya. Gereja saudara dingin, ganti liturginya. Lakukan langkah-langkah ini, niscaya saudara akan mengalami kebangunan rohani. Saudara-saudara, bagaimana Yesus Kristus membangunkan gereja yang sudah tidur dan mati? Kita akan kembali kepada pertanyaan ini, tapi sebelum membahas pertanyaan ini, kita perlu lebih dahulu melihat ciri-ciri gereja yang sudah tidur dan mati. Saudara-saudara, ya, nanti kita akan membahas dan menjawab pertanyaan, bagaimana Kristus membangunkan gereja yang sudah mati dan tidur. Tapi kita tidak langsung jawab pertanyaan ini. Pertama-tama kita lihat dulu, apa sih ciri-ciri dari gereja yang sudah tidur? Nah, saudara-saudara yang Tuhan, dari surat kepada jemaat Sardis ini, saudara akan melihat ada dua ciri dari gereja yang sudah tidur. Yang pertama, saudara-saudara, sibuk. Mari kita perhatikan ayat 1b, saudara-saudara, ayat 1b. Saya minta saudara-saudara membuka Alkitab saudara. Kita lihat ayat 1b. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan kalimat pertama dari ayat 1b. Engkau dikatakan hidup. Engkau dikatakan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terjemahan yang lebih tepat untuk ayat ini atau kalimat ini adalah engkau punya reputasi sebagai gereja yang hidup. Ya, LAI menerjemahkannya engkau dikatakan hidup. Tapi terjemahan yang lebih tepat adalah engkau punya reputasi. Dikatakan sebagai gereja yang hidup. Saudara-saudara, Yesus mengatakan gereja Sardis sudah mati. Tapi mengapa mereka bisa punya reputasi sebagai gereja yang hidup? Saudara-saudara, kalimat Yesus pada ayat 1b ini kan menarik untuk dipertanyakan, saudara-saudara Tuhan ya. Menarik untuk dipikirkan. Yesus mengatakan, engkau sudah mati. Tapi engkau punya reputasi sebagai gereja yang hidup. Loh, kok bisa? Gereja yang dinyatakan Yesus sudah mati punya reputasi gereja yang hidup. Loh, apa maksud Yesus? Engkau sudah mati. Ya, engkau sudah mati. Tapi engkau punya reputasi sebagai gereja yang hidup. Itu pertanyaannya, saudara-saudara. Kalau mereka memang sudah mati, kenapa bisa punya reputasi sebagai gereja yang hidup? Karena mereka sibuk, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, saya menggunakan istilah, ini namanya gereja yang dead inside. Dead inside, but live outside, saudara-saudara Tuhan. Yesus mengatakan kamu sudah mati. Tapi orang-orang berpikir kamu masih hidup. Loh, kok bisa? Orang berpikir gereja itu masih hidup, padahal Yesus bilang gereja sudah mati. Karena gereja itu kelihatan sibuk. Banyak acara, banyak program, banyak inovasi. Saudara-saudara Tuhan, saudara-saudara perhatikan kalimat ini ya. Saudara jangan tertipu dengan gereja yang sibuk, saudara-saudara Tuhan. Sibuk tidak berarti hidup. Karena kenyataan, saudara-saudara Tuhan, gereja yang sudah tidur pun bisa kelihatan sibuk. Dan saya kasih tahu saudara-saudara lebih parah lagi. Gereja yang sudah tidur akan menggunakan kesibukan untuk menipu diri mereka dan menipu orang lain supaya mereka kelihatan tetap hidup. Saudara jangan berpikir kalau gereja itu sibuk berarti itu hidup. Karena salah satu ciri dari gereja yang sudah tidur itu justru sibuk. Kenapa sibuk? Supaya kelihatan hidup. Oh, mereka sudah tahu kalau mereka itu sudah mati. Mereka sudah tahu kalau mereka sudah tidur. Tapi bagaimana supaya meyakinkan orang kalau kami masih hidup? Punya reputasi, supaya punya reputasi sebagai gereja yang masih hidup. Caranya adalah bikin banyak kegiatan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di daerah Kristen kan gereja sibuk, saudara kasih Tuhan ya. Ya kan, Minggu acara, Senin
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, lebih sibuk gereja di daerah Kristen daripada gereja di daerah Jawa, saudara kasih oleh Tuhan. Apalagi di Jakarta, saudara-saudara ya, jarang gereja bikin kegiatan di tengah-tengah minggu, jarang. Jarang, saudara kasih oleh Tuhan ya. Biasanya kegiatan gereja itu di full Sabtu dan Minggu. Maka Senin sampai Jumat biasanya gereja kosong. Yang ada satpam. Saudara-saudara. Orang Kristen datang ke gereja Sabtu dan Minggu. Maka saudara-saudara perhatikan ya, gereja di Jakarta, di Surabaya, dan di Pulau Jawa pada umumnya saudara-saudara, nggak sibuk. Sibuknya cuma Sabtu dan Minggu. Tapi kalau saudara ke daerah Kristen, Senin acara ini, Selasa acara itu, Rabu acara ini, Kamis acara itu. Saudara kasih Tuhan. Jumat lagi acara lagi, Sabtu acara lagi, Minggu acara lagi. Oh, semua acara, saudara kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan gereja-gereja daerah Kristen, sibuk. Tapi apakah sibuk berarti hidup? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari luar kelihatan hidup, tapi dari dalam sebenarnya mati. Dari luar kelihatan hidup, tapi dari dalam sebenarnya sudah mati. Tapi saudara-saudara, hal yang sama juga berlaku untuk orang Kristen. Banyak orang Kristen dari dalam sudah mati, tapi dari luar kelihatan hidup. Kenapa bisa kelihatan hidup? Karena sibuk. Sibuk, saudara kasih oleh Tuhan. Maka saudara perhatikan, orang Kristen yang sibuk, pelayanan ini, pelayanan itu, enggak tentu hidup. Karena bisa saja saudara-saudara ya, dia menggunakan kesibukan itu supaya kelihatan hidup. Dia sudah mati. Tapi supaya orang enggak tahu dia sudah mati, bagaimana caranya? Sibuk. Komisi ini, paduan suara itu, pelayanan ke sana. Saudara-saudara, siap 24 jam kalau dipanggil, saudara kasih Tuhan ya. Pak, kalau ada kegiatan pelayanan, tidak usah sungkan, panggil saya ready 24 hours. Sibuk sekali, saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara, apakah sibuk berarti hidup? No. Karena jemaat Sardis, gereja Sardis, Yesus bilang apa? Engkau sudah mati. Tapi reputasimu hidup. Engkau sudah mati, tapi reputasimu itu gereja yang hidup. Saudara-saudara, banyak gereja hari ini yang mengikuti perusahaan dengan membuat branding untuk gereja mereka. Ya, saudara-saudara, istilah branding kan dulu digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Tapi kalau saudara perhatikan, hari-hari ini, saudara kasih oleh Tuhan, banyak gereja juga mengikuti perusahaan. Dalam hal apa? Bikin branding untuk gerejanya. Ada gereja yang menjadikan tim musik mereka sebagai branding. Ada gereja yang menjadikan durasi ibadah mereka sebagai branding. Cukup 1 jam. Ada gereja yang menjadikan durasi khotbah mereka sebagai branding. 30 menit tapi sudah daging semua. Ada juga yang menjadikan pendeta mereka sebagai branding. Saudara-saudara. Saudara-saudara, ada gereja yang pendetanya nggak mau disebut sebagai pendeta. Jangan panggil saya pendeta. Sebutan pendeta itu terlalu seram. Panggil saya life coach. Nah, saudara kasih Tuhan ya. Jangan panggil saya pendeta. Aduh, jabatan pendeta itu jadul sekali. Ya, jabatan pendeta itu serem kedengarannya. Ya, anak muda takut kalau ketemu pendeta. Panggil saya life coach. Saudara-saudara, kalau dulu ada handphone yang disebut sebagai teknologi yang mengerti Anda, sekarang ada gereja yang disebut sebagai gereja yang mengerti Anda. Branding. Saudara-saudara, ada gereja kan yang menjadikan tim musik atau tim ibadah mereka sebagai branding. Maka saudara-saudara, tim musik mereka bukan hanya melayani hari Minggu di gereja, tapi bikin konser di luar gereja. Supaya apa? Ya, supaya jadi branding untuk gereja itu. Jadi saudara-saudara, orang datang ke gereja itu ya untuk apa? Ya untuk mendengarkan tim musiknya. Kenapa? Tim musiknya laku di luar sana. Karena tim musiknya laku di luar sana, itu akan menarik orang ke dalam gereja itu. Itu namanya branding. Mengapa gereja melakukan hal seperti ini? Supaya kelihatan hidup. Supaya kelihatan hidup. Bukan berarti semua branding salah. Ya saudara-saudara, saya tidak mengajak saudara untuk berpikir bahwa gereja nggak boleh bikin branding. Bukan, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, bukan berarti semua branding salah. Tentu saja ada tempatnya. Sejauh tidak keluar dari prinsip teologis dan tidak menjadi esensi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tujuan branding itu adalah
kejelasan dan kemudahan untuk dikenali. Ya, saudara-saudara, ya sederhananya, kenapa gereja bisa dan boleh membuat branding? Ya, untuk menunjukkan ciri khas gereja itu, supaya bisa dibedakan, ya, dan mudah untuk dikenali. Nah, tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau branding tidak dilakukan dengan benar, maka akan menggeser fokus dari memberitakan Injil menjadi sekedar pencitraan. Saudara-saudara, bolehkah gereja melakukan branding? Boleh. Tapi kalau salah, maka branding itu akan menggeser fokus gereja dari memberitakan Injil menjadi apa? Pencitraan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan utama gereja bukan untuk dikenal. Bukan, saudara-saudara. Tapi supaya Kristus dikenal. Maka ketika gereja melakukan branding, saudara dikasihi oleh Tuhan, tapi branding itu akhirnya membuat gerejanya dikenal, Kristusnya nggak dikenal, saudara-saudara, itu ciri dari gereja yang sudah tidur. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini mengubah image saudara dalam melihat gereja, saudara dikasihi oleh Tuhan. Mungkin selama ini saudara berpikir, ini gereja yang hidup, saudara dikasihi oleh Tuhan, ya. Kenapa? Mereka sibuk dan mereka melakukan branding. Tapi saudara dengarkan kalimat ini. Kalau gereja itu bikin branding yang membuat akhirnya gerejanya lebih dikenal daripada Kristus, itu justru ciri gereja yang tidur. Itu ciri dari gereja yang tidur, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, boleh nggak gereja membuat branding? Boleh. Tapi kalau gereja ketika bikin branding, akhirnya gerejanya lebih terkenal daripada Kristusnya, gerejanya makin mengkilau, tapi Kristus makin meredup, berarti itu sudah salah. Itu tanda dari gereja yang sudah tidur. Kedua, ciri dari gereja yang tidur, mengejar validasi. Mari kita perhatikan ayat 2. Ayat 2. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan ayat 2. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Sekali lagi ya. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kata sempurna berarti ada standar. Saudara-saudara, sempurna itu mengasumsikan ada standar. Kalau nggak ada standar, dari mana kita tahu sempurna atau belum sempurna? Nah, kalau saudara perhatikan ayat yang kedua, di sini Yesus mengatakan kepada jemaat Sardis, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Berarti Yesus punya standar. Nah, apa standar yang digunakan Yesus? Standar Allah. Maka saudara perhatikan kalimat di hadapan Allahku. Tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa sekalipun gereja Sardis sibuk, tapi apa yang mereka lakukan bukan untuk memenuhi standar Allah, tapi hanya untuk memenuhi standar manusia. Saudara-saudara, tidak satu pun pekerjaanmu. Saudara-saudara, pekerjaan itu kan merujuk kepada apa? Kesibukan itu kan. Tidak satu pun pekerjaanmu. Yesus nggak mengatakan kamu nggak ngapa-ngapain, bukan. Saudara-saudara, Yesus mengatakan kamu kerja. Aku tahu pekerjaanmu. Kalau saudara perhatikan ayat yang pertama, aku tahu pekerjaanmu. Tapi saudara-saudara, ayat yang kedua, tidak satu pun pekerjaanmu yang sempurna di hadapan Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, gereja Sardis itu sibuk. Ya, mereka banyak kerjaan. Mereka bukan berdiam diri. Yang dipermasalahkan Yesus apa? Semua yang kamu kerjakan nggak ada yang beres. Oh, kamu sibuk sih? Tapi sorry ya, kata Yesus. Ya, semua yang kamu kerjakan nggak ada yang beres. Oh, Yesus nggak mengatakan kamu nggak ngapa-ngapain ya? Bukan. Yesus mengatakan kamu sibuk. Banyak kerjaan. Kerjakan ini, kerjaan itu. Dari Senin sampai Senin. Ya. Tapi sorry kata Yesus. Ya, nggak satu pun beres. Kenapa nggak beres? Karena nggak memenuhi standar Allah. Yang kamu kerjakan itu cuma memenuhi standar manusia. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, mengapa banyak gereja yang sibuk seperti ini? Ya, bukan nggak ngapa-ngapain, banyak kerjaan. Tapi Yesus bilang nggak ada yang beres. Mengapa banyak gereja bisa sibuk tapi seperti ini? Karena sibuk untuk mendapat validasi manusia. Maka saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita evaluasi semua program gereja, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kenapa dibikin? Kenapa ada program ini? Apa supaya kelihatan sibuk? Nah, itu gereja yang tidur, saudara dikasihi oleh Tuhan.
bikin program supaya kelihatan sibuk. Ujung-ujungnya apa? Mendapat validasi manusia. Mendapat validasi manusia. Bikin ini ya supaya ini senang. Bikin itu supaya itu senang. Bikin seperti ini supaya yang itu senang. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau di total memang gerejanya jadi sibuk. Saudara kasih Tuhan, banyak banget gereja ini ya. Saudara-saudara, komisi wanita bikin ini supaya ibu-ibu senang. Komisi bapak bikin ini supaya bapak-bapak senang. Komisi pemuda bikin ini supaya pemuda senang. Cuman satu yang tidak senang, Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara, ini kan gereja agak menyeramkan ya. Saudara-saudara, ketika semua senang, malah cuma satu yang gak senang, Tuhan. Lah, kalau di dalam gereja semua senang kecuali Tuhan, itu masih gereja nggak? Oh sibuk. Anak muda hari ini programnya ini. Bapak hari ini programnya itu. Anak-anak hari ini programnya ini. Sibuk. Dan ketika evaluasi akhir tahun, everybody happy? Happy. Saudara-saudara, dari sorga Tuhan mengatakan, saya yang tidak happy. Ya, tidak ada yang beres di hadapan Allahku. Saudara-saudara, gereja hari ini harus mendengar teguran Yesus kepada gereja Sardis. Saya mengajak saudara-saudara untuk menggabungkan ayat 1 dan ayat 2, saudara-saudara. Silahkan saudara baca ayat 1 dan ayat 2. Dan saya akan gabungkan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pada ayat 1 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan ayat 2, tetapi tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu, tapi satu pun gak beres. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana ya kalau kalimat ini ditujukan kepada majelis gereja, saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan saudara kalau jadi majelis, baru Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada saudara, atau Yesus mengajukan kalimat ini kepada saudara. Aku tahu sih, kamu sibuk di gereja ini. Sibuk sebagai majelis, ya, sebagai aktivis. Namanya juga aktivis, kata dasarnya aktif. Ya, saudara-saudara ya, hadir di segala suasana. Nah, saudara-saudara Tuhan ya. Kan di gereja saudara-saudara ada orang-orang tertentu yang hadir di segala suasana. Sampai orang bilang ini jemaat maha hadir, saudara-saudara Tuhan ya. Ya, acara kaum bapak dia ada, acara kaum ibu pun bisa dia ada, kan bingung saudara-saudara Tuhan ya. Acara kaum bapak dia ada karena dia bapak-bapak. Acara kaum ibu dia ada, loh kok ada? Acara anak ada lagi, loh kok ada aja? Ada lagi. Pokoknya ada di segala suasana. Ini namanya jemaat maha hadir, saudara Tuhan. Bukan hanya waktu, uang. Sudah kasih waktu, kasih uang, namanya juga majelis. Tapi tiba-tiba Yesus berkata, iya sih, aku tahu segala pekerjaanmu, tapi sorry ya, tak satu pun beres. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya kalau Yesus yang ngomong kan saudara masih bisa terima ya. Ya Yesus apa yang berani melawan, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi kalau saya yang ngomong, saudara kasih oleh Tuhan, sorry ya Pak, saya tahu sih Bapak paling sibuk di gereja ini, tapi tak satu pun yang beres. Saya percaya saudara-saudara, majelisnya pindah ke gereja lain, saudara kasih oleh Tuhan ya. Sudah saya kasih waktu, saya kasih uang, semua saya kasih. Tapi sekarang saya dibilang apa? Tidak satu pun yang beres. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, melayani di GRI itu perlu kerendahan hati, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena di gereja ini yang hanya disenangkan Tuhan, yang harus disenangkan Tuhan. Maka saudara dan saya harus siap hati tidak disenangkan. Maka saudara-saudara, banyak orang yang mental, apalagi saudara-saudara yang kasih orang yang gengsinya tinggi, saudara yang kasih itu sulit saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena orang gengsinya tinggi, saudara-saudara, itu kulit mukanya tipis. Jadi gampang tidak senang. Dia ingin seluruh dunia senangkan dia. Saudara-saudara, orang yang ingin seluruh dunia menyenangkan dia, masuk ke gereja yang hanya menyenangkan Tuhan, itu gerhana matahari, saudara kasih Tuhan. Pasti gelap salah satunya nanti. Butuh kerendahan hati. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di gereja ini yang berhak untuk disenangkan cuma satu, Yesus Kristus. Saudara dan saya, siapapun juga saudara dikasih oleh Tuhan, ya,
tidak berhak untuk menuntut disenangkan. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tidak mudah ketika orang yang punya gengsi tinggi tiba-tiba mendengar kalimat ini. Ya, aku tahu sih segala pekerjaanmu, persembahanmu, tenagamu, waktumu, tapi satu pun tidak beres. Satu pun tidak memenuhi standar Allah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, untuk apa sibuk tapi tidak satu pun sesuai dengan standar Allah? Untuk apa sibuk kalau satu pun nggak sesuai dengan standar Allah? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, gereja yang tertidur, ciri yang pertama sibuk. Dan ciri yang kedua, dan berkaitan dengan ciri yang pertama, mengejar validasi manusia. Sibuk dan mengejar validasi manusia. Untuk apa sibuk? Untuk divalidasi oleh manusia. Karena mengejar validasi manusia, maka jadi sok sibuk. Sok sibuk. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang yang kelihatan sibuk melayani Tuhan, tapi tujuannya mencari validasi manusia. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, tentu saja saya senang ya kalau orang melayani Tuhan. Ya karena makin banyak pelayanan, makin banyak orang yang dibutuhkan. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, sangat bahaya kalau di dalam pelayanan itu orang-orang yang sibuk justru hanya ingin mencari validasi. Itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Orang-orang yang banyak berkorban, tapi sebenarnya bukan untuk Tuhan. Berkorban supaya dia divalidasi. Itu sangat bahaya. Saudara-saudara, melayani, memberi persembahan, itu sebuah tanggung jawab bagi orang Kristen. Tapi ketika saudara dan saya melakukan itu untuk mendapat validasi manusia, itu akan meremukkan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi sedihnya, gereja yang tidur, isinya ya orang seperti ini. Jadi kelihatannya sibuk, tapi sebenarnya mati. Kelihatannya sibuk, tapi sebenarnya tidur. Tapi saya tidak mengatakan, saudara-saudara, gereja yang sibuk pasti tidur. Saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara jangan kemudian membalikkan logikanya jadi salah. Oh kalau begitu Pak, jangan sibuk dong Pak. Wah ini berarti Pak Calvin sudah salah ini. Ini gereja setelah Pak Calvin datang sama sibuk. Bukannya sibuk artinya tidur Pak. Saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya saudara-saudara kalau tanya pengurus sekarang justru nggak bisa tidur. Saudara kasih oleh Tuhan ya. Kenapa? Sudah semakin sibuk. Saya tidak mengatakan saudara-saudara ya, kalau sibuk berarti gereja itu tidur. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, sibuk tidak juga mengatakan gereja itu hidup. Gereja yang hidup ya harus sibuk. Tapi gereja yang sibuk nggak tentu hidup. Ya saudara-saudara, gereja yang hidup harus sibuk. Gereja yang sibuk nggak tentu hidup. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita melihat sebuah gereja sibuk, mari kita jeli. Ini sibuk karena hidup atau memang karena tidur. Ya, karena dia mau menipu dirinya dan menipu orang lain, maka dia bikin banyak kesibukan. Karena dia sendiri sedang tidur. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana Allah membangunkan gereja yang tidur? Ya, tadi di awal kan saya mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana Allah membangunkan gereja yang tidur? Dan sekarang kita kembali ke pertanyaan itu. Bagaimana Allah membangunkan gereja yang tidur? Dengan firman, saudara-saudara, dengan firman. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kebangunan rohani itu dimulai dengan firman. Kalau saudara memperhatikan isi surat kepada jemaat Sardis, kita akan mendengarkan suara Yesus yang sangat keras. Saudara-saudara, di dalam surat kepada 7 jemaat, hanya 2 gereja, hanya 2 jemaat yang ditegur tapi nggak dipuji. Saya ulangi saudara-saudara ya. Kalau saudara mengikuti membaca surat kepada 7 jemaat, saudara kasih oleh Tuhan, hanya 2 gereja yang ditegur tapi nggak ada pujian. Saudara-saudara, ada sebagian jemaat itu ditegur tapi ada pujiannya. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, hanya 2, dan gereja pertama yang hanya ditegur itu Sardis. Gereja kedua yang hanya ditegur saudara-saudara nanti Laodikia. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan,
hanya 2 gereja juga yang dipuji, gak ditegur. Saudara-saudara, gereja pertama yang hanya dipuji, gak ditegur, yang sudah kita bahas, gereja Smyrna. Dan yang kedua, minggu depan, gereja Philadelphia. Ada 4 gereja, 2 semua ditegur, 2 semua dipuji, sisanya ditegur dan dipuji. Nah, saudara perhatikan baik-baik, jemaat Sardis ini, saudara-saudara, kalau saudara baca ayat 1 sampai 6, nggak satu pun pujian. Dari ayat 1 sampai 6, tegur. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, kalau saudara membaca surat kepada jemaat Sardis, suara Yesus itu tegurannya keras loh. Mengapa suara teguran Yesus begitu keras? Supaya mereka bangun. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, kebangunan rohani dimulai dengan firman. Tapi seringkali gereja butuh firman yang keras supaya bangun. Dan kalau saudara-saudara melihat dunia kita hari ini, saudara kasih oleh Tuhan, persoalan utama dunia itu bukan di luar gereja, tapi dalam gereja. Apa persoalan utama dunia hari ini, saudara kasih oleh Tuhan? Gereja yang tidur. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau gereja nggak tidur, sebenarnya cukup banyak permasalahan dunia ini bisa diselesaikan. Tapi kenapa dunia ini makin hari persoalan makin banyak? Salah satunya penyebabnya apa? Gereja banyak yang tidur. Dan saudara-saudara, apa yang dibutuhkan oleh gereja yang tertidur? Suara yang keras. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen berpikir kalau pengkhotbah yang baik tidak boleh menegur dengan keras. Saudara-saudara, banyak orang berpikir kalau pengkhotbah baik dia nggak ngomongnya keras, dia nggak negur dengan keras, dengan lemah lembut. Tapi saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara ngantuk, saudara dengar lagu yang slow, bangun atau makin tidur saudara? Ayo, saudara-saudara, kalau saudara lagi nyetir saudara kasih oleh ngantuk, saudara putar lagu apa? Nina Bobo. Wah, gila saudara kasih oleh Tuhan. Saudara bangunnya di sorga langsung. Nggak ada, saudara-saudara. Semua orang itu kalau ngantuk butuh suara yang keras, apalagi tidur. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, suara yang keras dibutuhkan untuk gereja yang tidur. Teguran yang keras dibutuhkan untuk gereja yang tidur. Tapi apa yang diminta oleh gereja yang tidur? Tolonglah jangan suara yang keras. Tolong jangan firman yang keras. Tolong jangan khotbah yang keras. Yang lembut. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, suara yang lembut tidak bikin gereja bangun. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita masih dengar ada pengkhotbah yang keras, saudara yang kasih oleh Tuhan, terhadap gereja, itu berarti Tuhan masih baik. Kalau dia mau, saudara-saudara, dia biarkan saudara tidur aja sekalian. Waktu saya hiking, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada satu anggota kami itu kena hipotermia di atas puncak gunung, saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari itu kami naik gunung gede. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu di hipotermia, ada teman kita yang lebih pengalaman. Dia bilang sama saya, satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang hipotermia apa? Tidur. Nggak boleh. Tapi saudara perhatikan baik-baik, hipotermia, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu memang mencobai kita untuk tidur. Menggoda kita untuk tidur. Kenapa? Capek. Maka kita mau tidur. Tapi tanpa sadar, saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu sudah tidur, ya selewat. Maka saudara-saudara teman saya itu yang sudah berpengalaman naik gunung harus menjaga orang ini supaya tetap bangun. Ya saudara-saudara tahu kan hipotermia, saudara kasih oleh Tuhan. Wah, saudara-saudara itu kan sesak. Nah, oksigen kurang. Jadi memang orang pengen tidur. Karena sudah capek kan bernapas sesak gitu, pengen tidur. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kalau dia benar-benar tidur, saudara-saudara nggak bangun lagi tuh. Tidur selamanya. Maka tidak boleh tidur. Itu sebabnya saudara kasih oleh Tuhan, teman saya itu lakukan segala cara supaya orang itu bangun. Ya, diajak ngobrol lah, Tuhan kasih oleh Tuhan. Coba dia putar lagu Nina Bobo, Tuhan kasih oleh Tuhan. Dia, ayo bang, jangan tidur. Jangan tidur. Saudara-saudara sampai nunggu itu tim SAR datang. Jangan tidur. Dibangunkan lagi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara pengen tidur digituin, saudara-saudara kan, saudara bisa marah sama orang itu kan. Kamu ya jahat banget, saya pengen tidur. Nah, saudara-saudara ya, apalagi kalau saudara sudah begadang, saudara kasih oleh Tuhan, dan akhirnya bisa istirahat. Tiba-tiba teman saudara ngajak ngobrol terus, saudara kasih oleh Tuhan. Pengen saudara tabok kan, saudara kasih oleh Tuhan. Lu nggak tahu saya sudah begadang bikin paper. Ini giliran saya mau tidur aja, diajak ngobrol lagi sama dia. Ya kan, udah mau tidur. Tahu nggak? Tahu nggak? Diam. Saya mau tidur. Jahat banget sih, saya sudah begadang ini, bikin tugas. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kalau dalam kasus hipotermia, orang itu ngajak ngobrol supaya dia nggak tidur. Itu jahat atau baik? Baik, saudara-saudara. Sekalipun
harus sampai teriak supaya orang itu tidak tidur. Itu baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan ada orang yang berbicara dengan keras kepada gereja, itu karena Tuhan sayang gereja. Karena kalau Tuhan mau, dia biarkan gereja tidur. Tidur aja dalam keadaan hipotermia. Tidur, ya. Sudah, saya nggak mau lagi ngomong sama kamu. Suara keras pun saya nggak mau lagi ngomong. Sudah, tidur aja. Apalagi di zaman seperti ini, gereja paling butuh suara yang keras, saudara-saudara. Gereja butuh firman yang setajam pisau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat kepada jemaat Sardis menunjukkan bahwa Yesus menegur dengan keras karena dia mengasihi gereja Sardis. Dia nggak mau gereja itu benar-benar tertidur lalu mati. Itulah sebabnya dia bicara dengan begitu keras. Saudara-saudara, apa yang harus dilakukan oleh gereja untuk mengalami kebangunan? Di sini kita menemukan 5 hal yang harus dilakukan. Saudara-saudara, dari surat kepada jemaat Sardis kita bisa melihat 5 hal yang harus dilakukan oleh gereja untuk mengalami kebangunan. Pertama, bangun. Mari kita lihat ayat yang kedua. Bangunlah, itu kata pertama dari ayat yang kedua. Bangunlah. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, kata bangunlah ini menggambarkan keadaan yang waspada. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, mereka menggunakan kata be alert. Be alert. Jadi saudara-saudara, kata bangun, saudara kasih oleh Tuhan, ini sebenarnya bisa juga diterjemahkan menjadi terjagalah, berjagalah, waspadalah. Kata ini menggambarkan seorang tentara yang lagi jaga malam. Saudara pernah lihat satpam jaga malam, saudara kasih oleh Tuhan? Dia memperhatikan sekelilingnya. Saudara-saudara, dia perhatikan sekelilingnya. Suara sekecil apapun, saudara kasih oleh Tuhan, itu dia perhatikan. Itu namanya tentara lagi jaga malam. Kresek. Apa itu? Itu namanya berjaga. Saudara-saudara, kota Sardis itu mempunyai memori khusus dengan kata bangunlah ini. Itulah kenapa Yesus menggunakan kata ini. Bangunlah. Kenapa saudara-saudara? Karena lagi bicara kepada orang Kristen yang di Sardis. Dan kota Sardis, saudara-saudara, memiliki memori khusus untuk kata bangunlah ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka itu pernah 2 kali jatuh ke tangan musuh. Kenapa? Karena nggak waspada. Karena terlena. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya gambarkan sedikit ya mengenai kondisi geografisnya kota Sardis. Saudara-saudara, kota Sardis ini tempatnya strategis. Ya saudara-saudara, mereka itu berdiri di atas tebing. Jadi kalau musuh datang, mereka bisa lihat musuh itu. Dan yang kedua, musuh juga nggak bisa masuk. Kenapa? Lah, kota ini tebing, di atas. Kalau musuh mau naik harus manjat. Lah, tapi saudara kasih oleh Tuhan, kalau musuh manjat ya gampang sekali dijatuhkan. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, sebenarnya kota ini nggak mungkin kalah. Tapi kenyataan 2 kali. Pertama tahun 546 sebelum Masehi, yang kedua 214 sebelum Masehi. 2 kali kota ini bobol. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, menurut geografinya, secara geografis, kota ini memiliki natural fortress, benteng alami yang nggak mungkin dibobol. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, dia ada tebing dan kota ini di atas tebing. Tapi kok bisa 2 kali bobol? Nah, saudara kasih oleh Tuhan, saya ambil satu contoh ya. Mereka 2 kali jatuh, tapi saya ambil cerita dari kekalahan yang pertama tahun 546. Saudara-saudara, kekalahan ini diceritakan oleh seorang sejarawan Yunani namanya Herodotus. Saudara kasih oleh Tuhan, tahun 846 itu Raja Kores dari Persia ingin menguasai kota Sardis. Lalu mereka datang menyerang kota itu. Tapi saudara perhatikan, 14 hari mereka berjaga depan kota itu, nggak bisa tembus. Wah, saudara bisa bayangkan. Persia itu kerajaan besar, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi waktu mereka mau serang kota Sardis, 14 hari. Mereka jaga di depan kota itu. Mereka nggak tahu bagaimana cara menembus kota ini. Tapi saudara-saudara, hari ke-14 bobol kota itu. Kenapa? Nah, saudara kasih oleh Tuhan, Herodotus cerita begini. Kenapa kota Sardis bisa bobol tahun 546? Ceritanya begini, saudara-saudara. Salah satu penjaga kota Sardis itu helmnya jatuh. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, helmnya jatuh ke bawah tebing itu. Lalu dia turun, ambil helmnya. Habis ambil, dia naik lagi. Waktu dia naik lagi, ada tentara Persia lihat, loh, ini orang kok bisa ambil helmnya? Lah, kita aja nggak bisa naik ke atas, lo kok bisa turun ke bawah? Lalu naik lagi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan,
Akhirnya mereka cari, pasti ada jalan rahasia. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, hari ke-14 mereka temukan jalan rahasia itu. Dan hari itu juga kota Sardis bobol. Kenapa? Tidak waspada hanya karena helm jatuh. Saudara bisa bayangkan, saudara kasih oleh Tuhan, kebodohan yang hakiki ini, saudara kasih oleh Tuhan ya. Hanya karena helm jatuh, kota bobol. Coba helm nggak jatuh. Kan tentara Persia nggak kepikiran ada jalan rahasia. Ini bodohnya, jatuh, diambil, dilihat orang. Oh, berarti ada jalan dong. Buktinya kamu bisa turun, naik lagi. Itulah yang ditelusuri oleh tentara Persia. Bobol kota itu pada hari ke-14. Kenapa bisa bobol? Tidak waspada. Saudara-saudara, dalam konteks gereja Sardis, waspada itu berarti apa? Pasang telinga. Perhatikan firman dengan sungguh-sungguh, atau dengan kata lain, pasang telingamu terhadap firman. Saudara dengarkan kalimat ini, saudara kasih oleh Tuhan. Kalau gereja memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh, nggak mungkin tidur. Saya ulangi, saudara-saudara, kalau gereja pasang telinga terhadap firman baik-baik, nggak mungkin tidur. Maka saudara kasih oleh Tuhan, di dalam gereja ini pusat pelayanan kita firman. Firman, saudara kasih oleh Tuhan. Maka saudara perhatikan, acara gereja ini saudara-saudara bolak-balik firman. Kamis PA, Minggu ibadah. Sebulan sekali spektrum, P3RI, SRIM, Speak. Pak, nggak ada rujak party Pak. Saudara-saudara, ini spektrum masalah doktrin. P3RI, doktrin. Hari Kamis PA, doktrin. Hari Minggu eksposisi. Ini, saudara kasih oleh Tuhan, firman. Saudara kasih oleh Tuhan, waktu saya mahasiswa, saudara kasih oleh Tuhan, itu setiap tahun pasti ada program rujak party. Ya, saudara-saudara. Dan ini biasanya program yang dibuat oleh persekutuan mahasiswa ketika sudah frustrasi tidak ada program lain, saudara kasih oleh Tuhan ya. Jadi kayaknya aduh, monoton sekali ya setahun ini gitu ya. Gimana ya supaya tidak monoton? Rujak party ya. Nah, saudara-saudara ya, rujak party itu seperti ini. Persekutuan dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu setiap kelompok dikasih buah-buahan tertentu. Dan ada yang kemudian membuat sausnya. Lalu setelah itu kelompok ini potong buah ini, kelompok itu potong buah ini, lalu mereka campur di akhir dari persekutuan. Nah, lalu setelah itu dimulailah makan rujak bersama. Itu namanya rujak party, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tapi kalau saudara perhatikan di gereja ini, firman demi firman. Kenapa? Karena gereja yang memperhatikan firman nggak mungkin tidur. Nggak mungkin tidur. Maka setiap kali saudara datang ke gereja ini, saudara kasih oleh Tuhan, apa yang saudara harapkan? Firman atau rujak? Ya, saudara-saudara, apa yang saudara harapkan? Maka kalau saudara perhatikan di gereja ini, dalam ruang ibadah ini saudara-saudara, senternya apa? Mimbar. Ini mau menunjukkan apa? Kalau saudara ke gereja ini, yang saudara harus harapkan adalah apa yang keluar dari mimbar ini. Kalau saudara tidak mengharapkan itu, saudara akan merasa sia-sia ke gereja ini. Maka kalau saudara perhatikan, saudara kasih oleh Tuhan, dimanapun saudara duduk, matanya ke sini kan. Karena mau mengatakan, kalau saudara ke sini, yang saudara harapkan harus apa yang keluar dari mimbar ini. Nah, saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan menarik sekali ya. Kalau saya ingat-ingat dan pikirkan saudara-saudara ya, gereja itu terbagi menjadi dua ya, atau terbagi menjadi tiga lah. Saudara-saudara, ada certain gereja ya, yang bikin mata jemaatnya ngantuk, tapi jiwanya bangun. Kenapa saudara-saudara? Karena khotbahnya itu memang bikin mata kita bergumul, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya. Tapi saudara-saudara, isi khotbahnya bikin jiwanya bangun. Apalagi kalau datang jam 6 pagi, saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Khotbahnya doktrinal, eksposisi, saudara kasih oleh Tuhan, ada kutipan bahasa Yunaninya. Jam 6 pagi, saudara kasih oleh Tuhan kan, bergumul sekali saudara-saudara ya. Makanya yang bilang, kalau ke gereja ini, harus bawa rica 10 biji ya saudara-saudara, supaya apa? Bisa awake. Ya. Karena kalau enggak, lelap, saudara kasih oleh Tuhan ya. Tapi jiwanya bangun. Tapi ada gereja yang satu lagi, saudara-saudara, certain gereja yang khotbahnya tidak bikin
mata ngantuk, tapi jiwa tidur, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa enggak? Ya isinya lelucon semua, komedi semua. Wih, kalau ikut gereja ini ya, enggak bisa tidur kita dengar khotbahnya. Kenapa? Lucu, saudara-saudara. Tapi isinya, ya tanpa sadar saudara-saudara ya, di balik mata yang tidak ngantuk itu, jiwanya sudah tidur semua itu. Tapi ada gereja yang ketiga, saudara-saudara, ini memang sudah tidak ada harapan ya. Sudah bikin mata ngantuk, jiwa pun tidur, saudara kasih oleh Tuhan. Itu, ya saudara-saudara, itu sudah nggak ada harapan itu. Ya. Saudara-saudara, ada orang bilang sama saya, dulu waktu saya pelayanan di Jakarta, saudara-saudara ya, dia setiap sore datang ke gereja itu, tempat saya melayani. Saya tanya, Pak, kan sudah pagi-pagi ke gereja, sudah ke gereja, kenapa datang sini? Gini ya Pak, saya kalau nggak ke gereja ini Pak, jiwa saya tidur. Loh kok gitu, saya bilang kan. Iya Pak, soalnya di gereja saya itu, khotbah pendetanya cuma 20 menit. Lah, bilang sama dia, tambah 10 menit. Tambah 20 menit kayak 40 menit, saya bilang kan. Tapi gini Pak, yang 20 menit saja dengarnya isinya sudah kayak neraka Pak. Kalau diperpanjang itu sampai di mana kita ini? Jadi 20 menit saya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau diperpanjang saya nggak dapat apa-apa juga. Jadi ya gimana? Sudah bikin itu yang saya bilang. Saudara yang kasih oleh Tuhan sudah bikin mata ngantuk, jiwa pun tidur. Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang paling ideal itu ya gereja yang khotbahnya nggak bikin ngantuk, bikin jiwa pun bangun. Nah, saudara kasih oleh Tuhan ya, itu yang paling ideal. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara suruh milih ya, pilih mana? Khotbah gereja yang bikin jiwa tidur, walaupun kalau saudara dengar harus bergumul matanya, saudara kasih oleh Tuhan ya. Atau saudara pilih gereja yang mata saudara nggak perlu bergumul. Kenapa? Nggak mungkin tidur. Kenapa? Lucu semua. Ya, isinya komedian semua, saudara kasih oleh Tuhan ya. Karena pengkhotbahnya pun stand up comedian, ya. Pengkhotbahnya stand up comedian. Tapi setelah dengar khotbah itu, jiwa saudara tertidur terus. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan firman, kalau gereja memasang telinganya kepada firman, nggak mungkin tidur. Kenapa gereja tertidur? Karena tidak ada firman lagi. Tapi ketika ada firman dan gereja dengar dengan sungguh-sungguh, nggak mungkin tidur. Nggak mungkin tidur. Saudara-saudara sudah berminggu-minggu beribadah di tempat ini, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara pasti tahu. Memang kadang saudara kasih oleh Tuhan, saudara waktu mendengarkan khotbah, mata ini bergumul, saudara kasih oleh Tuhan ya. Bergumul. Apalagi kalau kebaktian jam 7.30, saudara kasih oleh Tuhan ya. Mata ini bergumul. Tapi ketika saudara berhasil mengalahkan pergumulan mata saudara, saudara nggak mungkin pulang dengan jiwa yang tidur. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, mari kita ingat teman kita. Ya, saudara di sini dengar khotbah yang bikin jiwa saudara bangun. Teman saudara datang ke gereja yang bikin sudah mata tidur, jiwa pun ikut tertidur. Kenapa saudara nggak ajak ke sini? Ya, biarlah Pak dia tidur di gereja itu, Pak. Ya. Saya di sini sih jiwanya bangun, Pak. Dia tidur, biar dia tidur, Pak. Ya. Tidur mati sekalian nggak apa-apa, Pak. Nah, saudara bisa berpikir seperti itu ya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sudah berapa tahun, sudah berapa minggu saudara ke gereja di sini? Sudah ada nggak bawa orang ke gereja? Ya saudara mungkin berpikir, ya saya menikmati Pak. Ya orang lain, ya biar aja di situ Pak. Ya, saya menikmati, dia mati Pak. Ya nggak apa-apa lah. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa orang lain pun membutuhkan firman yang menghidupkan jiwa mereka, kenapa kita menyimpan untuk diri kita sendiri? Yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, apalagi yang harus dilakukan oleh gereja yang ingin mengalami kebangunan, kembali ke tradisi yang benar. Mari kita perhatikan kalimat berikutnya, ayat 2, tapi kalimat berikutnya. Kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Dan saudara-saudara, kata tinggal itu dalam bahasa Yunaninya bisa juga diterjemahkan menjadi sisa, remnant. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan yang masih tinggal pada ayat yang kedua ini? Saudara-saudara, di dalam gereja Sardis masih ada orang yang mempertahankan tradisi yang benar. Tradisi yang sudah ditinggalkan oleh gereja Sardis. Perhatikan ayat 4. Mari kita perhatikan ayat 4, saudara-saudara ya. Ayat 4. Nah, saudara-saudara, saya bacakan ayat 4 untuk kita semua. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, cuma beberapa. Sedikit, minoritas. Dan mereka dikatakan tidak mencemarkan pakaiannya. Apa artinya tidak mencemarkan pakaiannya? Tidak berkompromi dengan tradisi yang salah. Mempertahankan tradisi
yang benar. Saudara-saudara, banyak gereja yang meninggalkan tradisi yang benar supaya bisa relevan dengan dunia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, banyak gereja yang dimulai dengan teologi reform, tapi sudah tidak reform lagi. Alasannya apa? Supaya bisa relevan, Pak, dengan anak muda. Saudara-saudara, begitu banyak gereja yang dulu dimulai dengan doktrin yang benar, dari tradisi yang benar, tapi sekarang sudah tidak pegang tradisi yang benar lagi. Alasannya apa? Sudah nggak relevan dengan anak muda, Pak. Tapi sedihnya, saudara kasih oleh Tuhan, gereja yang membuang tradisi yang benar supaya bisa relevan dengan anak muda, malah jadi mati. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi bersyukur ya, di dalam gereja seperti ini masih ada segelintir orang yang mempertahankan tradisi yang benar. Itulah yang dimaksud dengan beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Saudara-saudara dengarkan kalimat ini. Kalau di sebuah gereja masih ada segelintir orang yang mempertahankan tradisi yang benar, gereja masih punya harapan. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau di dalam dunia ini masih ada segelintir orang Kristen yang tidak mau mencemarkan pakaiannya, bahkan ketika seluruh gereja sudah berkompromi dengan dunia, masih ada harapan. Saudara-saudara, kembali ke tradisi yang benar. Mari kita lihat poin yang ketiga. Kembali kepada Injil. Perhatikan ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Apa yang dimaksud dengan menerima dan mendengarnya? Injil. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kebangunan terjadi bukan karena hal yang baru, tapi karena kembali kepada yang mula-mula. Renewal is retrieval, saudara-saudara. Jika saudara ingin mengalami pembaharuan, solusinya bukan bikin hal yang baru, bukan. Pembaharuan terjadi ketika saudara kembali kepada yang lama. Dan yang lama itu apa? Injil itu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan hari ini ya, muncul slogan-slogan, anggur baru, minyak baru, Pentakosta ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan. Itu semua bicara mengenai apa? Bicara mengenai pembaharuan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, ada yang salah. Kalau saudara ingin mengalami pembaharuan, solusinya bukan dengan bikin hal yang baru. Solusinya dengan kembali kepada yang sudah ada. Injil itu. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau gereja meninggalkan Injil, lalu menggantinya dengan hal yang baru, gagasan yang baru, maka gereja tidak akan mengalami kebangunan. Gereja akan terus tertidur. Kalau gereja ingin bangun, solusinya kembali ke yang lama, kembali kepada Injil. Tapi kalau saudara perhatikan hari ini, saudara kasih oleh Tuhan, banyak gereja salah kaprah. Pikir dengan bikin yang baru, maka akan terjadi pembaharuan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pembaharuan terjadi ketika gereja kembali kepada Injil yang sejati. Yang keempat, taat. Perhatikan kalimat berikutnya. Turutilah itu. Ingatlah. Setelah ingatlah, turutilah. Apa yang perlu diingat? Injil. Dan apa yang perlu dituruti? Injil. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Injil bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk dihidupi. Mari kita kembali pada gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2, saudara dikasih oleh Tuhan. Gereja mula-mula bukan hanya percaya kepada Injil, tapi mereka juga menghidupi Injil itu. Kenapa gereja mula-mula bisa berdiri? Karena ada sekelompok orang yang percaya pada Injil. Tapi kalau saudara perhatikan Kisah Rasul pasal 2, setelah mereka percaya pada Injil, apa yang diceritakan? Mereka menghidupi Injil itu, tekun di dalam persekutuan, tidak menganggap milik mereka sebagai milik mereka sendiri. Mereka berbagi kepada orang yang tidak mampu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Injil itu bukan hanya untuk dipercaya, tapi untuk dihidupi. Maka kalau saudara perhatikan, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal 2, dikatakan, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Loh, kok bisa ya saudara-saudara ya? Saya waktu baca kata tiap-tiap hari itu saudara-saudara, saya tersentuh tiap-tiap hari. Kalau kita pikir-pikir saudara Tuhan, kadang-kadang ya untuk bawa satu orang saja bergumul, kadang-kadang bertahun-tahun baru bawa. Itu gereja mula tiap-tiap hari. Kok bisa tiap-tiap hari Tuhan menambahkan? Karena pertama mereka percaya pada Injil, tapi yang kedua karena mereka menghidupi Injil. Nah, saudara-saudara, sedihnya ya, kadangkala itu ada gereja yang secara doktrin benar, tapi secara hidup di dalam gereja nggak benar.
Saudara-saudara, gereja itu bisa punya doktrin yang benar, tapi kehidupan di dalam jemaatnya yang nggak benar. Saudara-saudara, gereja punya doktrin yang benar, Injil yang sejati. Tapi saudara-saudara Tuhan, yang miskin diinjak-injak, yang kaya dipuja-puja. Loh, itu kan sudah nggak benar. Tapi bisa nggak saudara-saudara ya? Kalau ditanya, kamu percaya pada Injil? Percaya. Tapi kok yang miskin diinjak-injak, yang kaya dipuja-puja. Loh, kalau gereja percaya pada Injil, harusnya nggak begitu cara menghidupi jemaat. Harusnya nggak begitu cara hidup di dalam jemaat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam surat Galatia itu Paulus kan pernah tegur Petrus ya. Kenapa Paulus tegur Petrus? Bukan karena doktrinnya Petrus. Saudara-saudara, nggak mungkin lah Petrus doktrinnya salah ya. Tapi kenapa Petrus ditegur? Kalau saudara ingat, saudara kasih Tuhan, itu ceritanya Paulus lagi di Antioquia, makan bersama dengan orang-orang Kristen latar belakang non-Yahudi yang tak bersunat. Lalu di saat itu Petrus pun datang di kota Antioquia. Lalu dia makan bersama dengan orang-orang Kristen yang tidak bersunat. Yang jadi masalah apa? Datanglah orang-orang Kristen latar belakang Yahudi dari Yerusalem ke kota Antioquia. Waktu melihat orang-orang itu datang, Petrus melarikan diri. Tidak mau makan lagi dengan orang-orang Kristen yang tidak bersunat. Wah, langsung Paulus bilang, Petrus, doktrinmu sih benar, tapi cara hidupmu nggak benar. Kalau kamu percaya sekarang kita dibenarkan oleh iman, nggak masalah dong kamu makan dengan orang tidak bersunat. Lah, kamu bilang kita sudah dibenarkan oleh iman, berarti sunat nggak bersunat, nggak penting lagi dong. Lalu kenapa begitu orang Kristen Yahudi datang, kamu nggak mau makan dengan orang Kristen non Yahudi? Lah, berarti kamu merasa sunat masih penting dong. Nah ini, doktrinmu apa, hidupmu apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja tidak mungkin bangun kalau tidak menghidupi Injil. Yang kelima, bertobatlah. Bertobatlah. Ingatlah, turutilah, dan bertobatlah. Saudara-saudara, menarik ya. Seringkali seruan bertobat kita tujukan kepada siapa? Orang di luar gereja. Bertobat kalian. Di dalam surat kepada jemaat Sardis, seruan pertobatan bukan kepada orang di luar gereja. Yesus bilang kepada gereja, bertobat kalian. Saudara kasih oleh Tuhan, jadi gereja masih perlu bertobat. Loh, kalau enggak, saudara-saudara, Yesus ngapain ngomong begini? Bertobatlah. Siapa yang disuruh bertobat ini? Orang dunia? Bukan. Yang disuruh bertobat adalah gereja. Bertobatlah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah prinsip reformasi yang sebenarnya. Bukan kebetulan, saudara-saudara ya. Surat kepada jemaat Sardis ini bulan Oktober, yang dikenal sebagai bulan reformasi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, reformasi tahun 1517 hanyalah mengulangi apa yang Yesus katakan kepada gereja Sardis. Bertobatlah. Saudara-saudara, apakah gereja perlu bertobat? Perlu. Di sepanjang zaman gereja perlu bertobat. Itu sebabnya di sepanjang zaman perlu reformasi. Itu kenapa saudara-saudara gereja Reform selalu memperingati hari reformasi. Kenapa? Karena tidak ada zaman di mana gereja tidak perlu reformasi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, gereja yang dimulai oleh Martin Luther pun dalam perjalanan tahun perlu direformasi. Saudara-saudara, waktu Martin Luther mulai reformasi, saudara-saudara, dia mengkritik gereja pada masa itu. Lalu dia mendirikan gereja sendiri. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, gereja yang dibangun oleh Luther, yang dikenal dengan gereja Lutheran di Jerman, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan tahun pun menyimpang. Sama halnya saudara-saudara, Calvin memulai gereja Calvinis di Jenewa. Tapi kalau saudara melihat dalam perkembangan tahun, gereja yang dirintis Calvin pun menyimpang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, gereja yang memulai reformasi ternyata perlu direformasi. Jadi kapan reformasi berhenti? Nggak pernah berhenti. Kenapa? Sepanjang zaman Yesus selalu berseru, bertobatlah. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu reformasi bergulir, ada satu prinsip yang dalam bahasa Latinnya, saudara pasti kenal istilah ini, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ecclesia Reformata Semper Reformanda, artinya gereja yang telah direformasi harus terus direformasi.
Jadi saudara-saudara, kenapa tanggal 31 Oktober itu selalu diperingati oleh gereja reformasi, gereja Protestan? Bukan untuk mengenang masa lalu aja, saudara-saudara, bukan. Tapi untuk mengingatkan bahwa tidak ada zaman di mana gereja tidak perlu direformasi. Harus direformasi. Kenapa? Setiap waktu gereja punya potensi untuk menyimpang. Apakah gereja reform masih perlu reformasi? Tentu setiap waktu perlu reformasi. Makanya Yesus berkata kepada jemaat Sardis, gereja Sardis, bertobatlah. Bertobatlah. Saudara-saudara, apa akibatnya kalau gereja tidak bertobat? Kita lihat ayat 3b. Saudara-saudara, apa akibatnya kalau gereja tidak bertobat? Saya bacakan untuk kita ayat 3b. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Bertobatlah. Kalau kamu nggak bertobat, kamu nggak tahu loh kapan aku datang. Apa yang mau dikatakan Yesus di sini? Kalau kamu nggak bertobat, kamu akan dihukum. Tapi kamu nggak tahu kapan hukuman itu datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan belum hukum, itu karena Dia masih kasih rentang untuk pertobatan. Maka dengarkan kalimat ini, saudara-saudara. Pertobatan itu nggak boleh dijadwal. Saudara nggak bisa bilang, iya Pak, saya mau bertobat nanti. Saudara nggak tahu kapan hukuman datang. Kalau hukuman belum datang, itu adalah kesempatan untuk bertobat. Karena saudara tidak pernah tahu kapan hukuman datang. Saudara-saudara, kalau hari ini saudara melakukan dosa, tapi hukuman belum datang, saudara harus lihat itu sebagai kesempatan bertobat. Pendeta tidak perlu tahu, saudara kasih Tuhan, kalau memang Tuhan belum hukum, anggap itu kesempatan dari Tuhan untuk bertobat. Banyak orang pikir, nggak ketahuan kok, nggak ketahuan kok, nggak ketahuan kok, nggak ketahuan. Seolah Tuhan bilang, tunggu ketahuan. Saudara-saudara, kadang-kadang ya orang itu suka nantang Tuhan. Disuruh bertobat, nggak ketahuan kok, nggak ketahuan. Tuhan bilang, harus ketahuan dulu. Harus saya bongkar dulu. Saudara-saudara, kalau saudara tunda-tunda bertobat, itu kayak nantang Tuhan. Belum ada yang tahu, belum ada yang tahu, belum ada yang tahu kok. Saudara-saudara, pertobatan itu nggak boleh dijadwal dan nggak boleh tunda. Kalau Tuhan belum bongkar, kalau Tuhan belum hukum, anggap itu sebagai kesempatan untuk bertobat. Karena kalau Tuhan sudah hukum, saudara kasih oleh Tuhan, saudara pun nggak tahu, saudara pun nggak tahu kapan datang hukuman itu. Demikian juga dengan gereja, saudara kasih oleh Tuhan. Gereja harus bertobat. Kapan? Saat ini, kalau Tuhan masih kasih kesempatan. Kalau gereja sudah menyimpang, bertobatnya kapan? Sekarang. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah tegur gereja bertobat, gereja nggak boleh bilang, iya Pak, iya Tuhan kami akan bertobat. Kapan? Di sidang sinode tahun depan, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, Tuhan bilang, kalau masih ada sidang sinode tahun depan, kalau nggak ada, kamu kok nunda-nunda pertobatan ya? Kamu sudah tahu salah. Tapi bilang apa? Iya Pak, nanti kita akan bikin rakernya, rapat kerja pertobatan. Kalau masih ada kesempatan itu sekarang. Kalau Tuhan sudah nggak kasih, jangan kasih sidang tahun depan. Nggak tahu ada tuh nggak. Kalau masih ada, itu adalah kesempatan untuk bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, sekali lagi ini juga berlaku untuk hidup saudara. Ya, saya tidak tahu dosa yang saudara simpan. Dan saudara mungkin bisa simpan dengan rapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini Tuhan belum bongkar, itu karena Dia kasih saudara kesempatan bertobat. Tinggalkan itu. Tinggalkan, karena kamu nggak tahu kapan saya hukum. Saya datangnya kayak pencuri. Saya datang kayak pencuri kok. Waktu kamu merasa nggak ketahuan, tiba-tiba geger, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, itulah cerita Andy Byron, saudara kasih oleh Tuhan ya. Nggak tahu. Lagi nonton konser Coldplay, saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Dia berpikir, ya saudara kasih oleh Tuhan, dia berpikir nontonnya di Boston, saudara kasih oleh Tuhan, nggak akan ada yang tahu. Berakhir dengan seluruh dunia tahu, saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Dia berpikir nontonnya di Boston, rumah di New York, saudara kasih oleh Tuhan. Kok nontonnya jauh banget? Supaya istri nggak tahu. Lucu, saudara kasih oleh Tuhan. Tuhan bikin bukan hanya istri yang tahu, seisi dunia pun tahu. Nah itu, aku datang seperti pencuri.
Aku datang seperti pencuri. Saudara-saudara seperti itu, ayo. Berapa pengacara yang saudara mau pakai untuk beresin itu? Ya saudara boleh punya uang nyewa pengacara, itu sulit beresinnya saudara. Itu apa mau diberesin lagi pun. Sudah, ya Tuhan bilang, saya sudah datang seperti pencuri. Jangan simpan dosa. Kalau Tuhan belum bongkar, Tuhan kasih tahu, kasih kesempatan bertobat. Tinggalkan itu. Saudara-saudara, surat ini ditutup dengan janji. Ada 2 janji yang diberikan oleh Tuhan di dalam surat ini. Yang pertama, pakaian putih. Dan yang kedua, nama. Pakaian putih, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, pakaian putih itu adalah pakaiannya imam di dalam kitab Wahyu. Bersih. Bersih. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada gereja di Sardis? Kalau kamu setia, saya akan kasih kamu pakaian putih. Apa itu pakaian putih? Pakaian putih itu adalah lambang dari martabat, kehormatan. Dan kalau saudara-saudara tahu, bagaimana sih keadaan orang-orang yang setia ini? Nggak gampang, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara menjadi orang yang setia di tengah orang yang tidak setia, itu resikonya banyak. Di dalam sejarah itu ada seorang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia setia kepada Kristus pada waktu gereja Jerman setia pada Hitler. Apa yang dilakukan oleh Hitler kepada Bonhoeffer? Dipecat, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, tidak gampang. Tapi apa kata Yesus? Kalau kamu setia, saya kasih kamu jubah putih. Saya teringat, saudara-saudara Tuhan, ada pendeta itu yang karena setia, saudara-saudara Tuhan, toganya pun diambil. Nggak boleh pakai toga lagi, alias dipecat. Saudara bisa bayangkan, karena dia setia, gereja dia ambil toganya, nggak boleh pakai lagi toga itu. Saudara-saudara bisa bayangkan kalau dibaca ayat ini, togamu diambil, tapi Yesus bilang, nggak usah takut, saya kasih toga yang lebih bagus, jubah putih. Yang kedua, nama, pengakuan. Pengakuan. Aku mengakui mereka di hadapan Bapakku dan malaikatku. Itulah yang diambil dari orang yang setia oleh dunia ini. Dunia mengambil martabat dan dunia mengambil pengakuan dari orang yang setia. Tapi apa kata Yesus? Kalau kamu setia, tidak mencemarkan pakaianku, engkau akan kuberikan kehormatan dan engkau kuberikan pengakuan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita menjadi orang yang setia. Orang yang setia, tidak mencemarkan pakaian kita. Dan kita berdoa supaya gereja kita menjadi gereja yang setia, walaupun segelintir. Segelintir. Saudara-saudara, gereja tidak didefinisikan oleh mayoritas. Ketika mayoritas di dalam gereja sudah menyimpang, mereka bukanlah gereja. Gereja didefinisikan oleh minoritas yang setia, yang tidak mau mencemarkan pakaian mereka. Di dalam teologi reform kita membedakan antara gereja yang invisible dengan gereja yang visible. Gereja yang invisible itu adalah kumpulan dari orang percaya di sepanjang zaman. Di dalam gereja yang seperti ini, saudara-saudara, tidak ada yang tidak setia, semuanya bersih. Tapi saudara dan saya hidup di dalam dunia ini, kita ada di dalam gereja yang kelihatan. Di dalam gereja kelihatan atau gereja lokal, ada lalang, ada gandum, ada kambing, ada domba. Tapi saudara-saudara Tuhan, walaupun di dalam gereja yang kelihatan ada lalang, ada gandum, yang gereja itu gandumnya bukan lalangnya. Loh Pak, tapi kalau yang lalangnya lebih banyak Pak, tetap yang dianggap Kristus sebagai gereja bukan lalangnya, gandumnya. Tapi Pak, di gereja saya kambingnya banyak banget Pak. Dombanya segelintir. Yang dilihat Yesus sebagai gereja, domba, bukan kambing. Loh Pak, di gereja saya Pak, cuman kami ini orang awam yang domba. Itu dari pendeta sampai majelis, kambing semua Pak. Wah, saudara-saudara, apa kata Yesus? Iya, yang saya lihat sebagai gereja, kalian, bukan mereka. Kenapa saudara-saudara? Karena waktu Yesus datang, dia tidak peduli dengan lalang. Yang dia kumpul cuman gandum. Dia tidak peduli dengan kambing. Yang dia kumpul cuman domba. Dipersatukan. Itulah gereja yang sebenarnya. Saudara-saudara hari ini merasa sendirian? Saudara-saudara hari ini merasa minoritas? Iya Pak, gara-gara terus pegang yang benar, akhirnya makin hari makin minoritas. Tapi Yesus mengatakan, gereja tidak pernah didefinisikan oleh mayoritas. Gereja didefinisikan oleh
minoritas yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tutup khotbah ini dengan pertanyaan. Saudara cari gereja yang ramai tapi ajarannya tidak setia? Atau saudara cari gereja yang setia ajarannya walaupun tidak ramai? Saya tanya sekali lagi saudara-saudara, kenapa sulit sekali jawabnya ya? Pertanyaannya untuk dijawab kan? Bukan untuk ditonton pertanyaan ini. Saudara cari gereja yang ramai tapi ajarannya tidak setia, atau saudara cari gereja yang ajarannya setia walaupun tidak ramai? Kalau begitu minggu depan datang lagi ke sini. Karena masih ada surat kepada gereja Philadelphia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa supaya kami menjadi orang Kristen yang setia. Tidak mencemarkan pakaian kami sekalipun dunia menggoda kami untuk melakukannya. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, dan kami berdoa untuk gereja yang sedang tertidur dan mati. Mereka masih ada harapan, tapi mereka membutuhkan Kristus, membutuhkan firman. Kami berdoa supaya gereja-gereja seperti ini bisa dibangunkan kembali. Dan kami berdoa supaya Tuhanlah yang memberikan firman-Mu kepada gereja-gereja seperti ini. Bangkitkanlah hamba-hamba Tuhan yang dengan setia berkhotbah sesuai firman Tuhan di gereja-gereja seperti ini. Karena ketika ada firman, maka ada kesempatan gereja untuk bangun lagi dari tidurnya. Kami berdoa untuk gereja kami sendiri. Biarlah kami tidak tertidur di dalam gereja ini. Biarlah kami benar-benar mendengarkan firman itu dengan sungguh-sungguh. Karena gereja yang mendengar firman dengan sungguh-sungguh tidak mungkin tertidur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.